Bisa ada di buku. Dan badannya. Kemudian Oke, sebelum kita masuk untuk ruang kelas, silakan cuci tangannya pakai sabun ini biar bersih, biar terhindar dari kuman dan virus. Oke, silakan. Oke, silakan masuk. Gak usah berjabatan tangan. Udah masuk aja. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Sehat? Sehat. Sehat. Harus selalu menjaga kesehatan. Ingat itu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, hingga menghindari kerumunan. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya dulu yang membawakan doa. Oke, silakan bagaimana? teman-teman, mari kita berpuasa. Saya akan membawakan doa dari agama Kristen. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kemarin pelajaran kita yang lewat masih ingat tentang apa? Coba. Organ darah hewan dan manusia. Apa? Organ darah manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Oke, yang pertama, yang kedua apa? Iya, bagus. Apa lagi? Kenapa? Oh, nggak ingat. Mengenang hewan kesayangan. Iya. Oke, itu kan? Masa lupa? Oke. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang pelajaran yaitu organ gerak hewan dan manusia pada buku kita, buku tema 1, subtema 1 dan TB 3. Tapi sebelumnya kita dulu menyanyikan lagu. Siapa yang membawakan lagu kita? Silakan. Di antara anak kami, oke, silakan. Dari Sabang sampai tahu kan? Ibu belum? Iya, oke, tahu. Silakan. Nadia.
terima kasih tapi kurang juga Pak ya notnya ya. Oke, seperti yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran kita di sini adalah pembelajaran 3, yaitu tema 1 dengan tema 1 anak didikan sekalian. Coba dibuka bukunya sambil melihat tayangan yang Bapak tampilkan di sini, yaitu kelas 5 tema organ gerak hewan dan manusia, yaitu tema 1 pembelajaran 3. Nah, namun di sini pembelajaran kita ini tidak lagi tentang apa? Organ gerak hewan. Oh, tidak lagi. Namun di sini akan kita mempelajari sementara. Oke, kita berusaha dulu. Lewat ya. Di sini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita. Enggak nampak ya? Enggak nampak di sini. Bentar. Nah, di sini kita akan mempelajari pembelajaran tadi. Namun di sini tujuan pembelajaran kita adalah melalui pengamatan gambar, anak didik kami sekalian dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, setelah menyimak teks bacaan, anak didik kami sekalian dapat menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan nilai terkandung dalam Pancasila dengan benar. Nah, selanjutnya setelah mengamati gambar peta, siswa anak didik kami sekalian dapat menjelaskan karakteristik geografis Indonesia sebagai kepulauan atau maritim dengan benar. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Sebentar. Namun sebelumnya coba kita tonton dulu di sini sebuah tayangan yang memperlihatkan sebuah video ya. Nah, coba simak dengan baik. Ya. Cuma yang baik dengan ya.
Ada yang menjadi pertanyaan, di sini disebutkan nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksud agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Seperti dalam buku contoh dalam buku pelajaran kita di halaman 21. Nah, di situ sudah dijelaskan juga nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Bentar. Namun sebelumnya, ini gambar apa? Coba. Garuda. Garuda. Iya. Cuma Garuda aja. Dan lambang. Ini gambar ini bukan tulisan ini. Ini adalah iya jelas. Nah di sini ada dituliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ada gambar juga. Yang nomor 1 gambar berapa? Bintang. Iya bintang emas ya, bukan hanya bintang aja. Kemudian apa? Iya, rantai emas, bukan hanya rantai. Kalau rantai banyak di sana. Kemudian? Iya, bagus sekali. Kepala banteng. Iya. Emas. Ini semua mempunyai arti. Simbol punya arti. Kemudian bintang. Nah, di sini bintang tadi bintang emas itulah menjadi lambang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau bukti nomor 2 sila Pancasila apa? Nah, iya 3. Iya 4. Yang dipimpin oleh hikmat kerakyatan dan kebijaksanaan yang dipimpin oleh Oke. Sila keempat. kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan kemusyawaratan mufakat. Ya oke. Nomor 5 sekali 5. Bagus sekali. Ini tadi. Nah, Esmeralda ya lupa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan lambangnya apa? Bukan bintang, itu ketuhanan yang Maha Esa. Iya, kemudian di sini rantai emas tadi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Ketiga adalah persatuan Indonesia. Kemudian Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. agak pandai jadi lupa ya anak Esmeralda ya. Oke, nggak apa-apa. Itu harus dihafal juga, itu harus tahu kita. Kemudian padi dan kapas. Oke. Bentar. Di sini gambar nomor 1 yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira apa yang menjadi pengertian dari bintang itu? Siapa yang tahu? Bintang. Silakan. Bukan. Nah, nanti itu sikap atau bagus sekali. Yang mengartikan bintang itu. Nah, ada yang tahu? Oke, jadi bintang ini adalah melambangkan yang tertinggi, yang memancarkan cahaya. Makanya di sini dilambangkan bintang emas, bukan bintang yang lain, bukan bintang kejora, namun bintang emas. Inilah yang dijadikan sebagai apa? Melambangkan hikmat yang Maha Esa itu artinya. Jadi yang kemarin jangan salah mengertikan kita bahwa bintang itu
ada tujuan-tujuan tertentu yang di dalam pikiran itu apa? Pikiran-pikiran negatif. Jadi di situ ini lambangnya adalah bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti yang itu kita adalah umat yang beriman, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, yang kedua. Nah, di sini sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini gambarnya adalah rantai yang saling apa? Oke, bagus. Ada yang lain? Ada? Apa dia? Silakan. Jangan tegang, mungkin itu belajar ini. Berapa? Oke, ada yang lain juga? Nah, satu dulu. Coba. Gimana mungkin? Oh, ini kasih satu dulu sama orang ini. Oke. Sudah? Nah, di sini adalah rantai. Nah, di sini rantai ini dalam gambar tersebut sudah kita tahu rantai, berarti saling berpegangan satu sama lain. Kemudian nomor 3. Nah, di sini apa tadi? Pohon beringin. Kita perhatikan ini cara kalau mengenai pohon beringin. Namanya juga pohon. Siapa? Oke, ada yang lain? Nah, arti dari tempat ini adalah tempat berlindung. Pada pohon di sana itu, pada terik matahari itu kita dapat berlindung di situ. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan. Iya, jelas. Kemudian nomor atau sila keempat yaitu apa tadi namanya? Iya. Nah, boleh dilihat ini kepala banteng ini. Ini bukan gambar partai ya. Nah, ini kepala banteng bukan gambar partai ini. Ada kan gambar partai ini kan? Namanya apa? Partai apa? Oh iya, yang kita sebutkan itu. Oke, dalam mengartikan gambar kepala banteng ini, coba siapa yang bisa dulu? Kira-kira apa yang dalam pikiran kalian itu perlu digambarkan dengan kepala banteng? Bukan. Kepo, ya kan? Yang ada apa? Dalam kotaknya tanduknya itu. Nah. Oke, siapa yang dapat mengartikan gambar kepala banteng ini? Oke, bisa. Oke, yang lain? Yang laki-laki di luar. Kenapa ini? Kalau laki-laki ini cenderung ke apa ini? Kenapa? Nah kan? Charlie? Sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Oke, bagus sekali. Nah, di sini adalah kepala banteng. Namanya kepala banteng. Dalam mengartikan ini gimana? Ini adalah binatang, ini adalah sebuah gerombolan. Jadi artinya di situ kalau kita menghadapi musuhnya, berarti kita harus bersama-sama untuk menghadapi musuh tersebut. Kalau juga buat begitu kan, kita harus mantap bersatu bareng. Itu maksudnya. Kalau kita hanya sendiri, maka kita nggak boleh berbuat apa. Oke. Kemudian sila kelima, Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia yang melambangkan Ferdinand Kapas. Oke. Saya tanyakan dulu apa
kira-kira dari mana mengartikan nama kalau beri dan kapas itu? Hah? Ini mengartikan lambang ini. Sandang dan pangan. Bari, kapas. Kapas itu diolah, dipintal, dibentuk menjadi pakaian. Sedangkan bari adalah sumber dari makanan pokok negara kita. Memang ada tiga makanan pokok yang ada di Indonesia. Bari atau beras, kemudian bagus. Oke, bisa, tapi satu lagi. Bukan apa? Iya, bagus itu yang tiga makan pokok Indonesia. Oke, kita lanjutkan tentang gambar lambang sila pertama tadi, mulai dari bintang, pantai, pohon beringin, kepala banteng, bari kapas. Ada yang menjadi pertanyaannya? Coba tanyakan. Silakan, ada ya yang membuat pertanyaan? Gak ada, pas. Itu. Masih tiga ada. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Nah, di dalam sila pertama ada nilai atau sikap-sikap yang perlu kita ketahui di situ tentang ketuhanan yang Maha Esa. Coba dibacakan dulu dari buku kalian. Siapa yang bersedia untuk membacakan di halaman 21. Nah, di situ ada teks bacaan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oke, siapa yang bersedia? Nah kan? Di halaman 21. Coba bacakan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oke, silakan. Nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Ya, yang pertama di situ adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beriman kepada iya dengan agama dan apa? Iya, keyakinan. Dalam negara kita sangat banyak yang diakui adalah agamanya. Yang pertama agama Islam. Iya. Bagus. Iya. Iya, ada berapa? 6. Ada 6 yang diakui Indonesia. Itulah yang menjadi tujuan dari sila ketuhanan yang Maha Esa ini. Harus beriman, punya agama, punya kepercayaan dan lain sebagainya. Namun di sini Siti beragama yang berbeda, namun kita harus saling. Jadi kita berbeda-beda agama dan lain sebagainya, ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha dan agama yang lain, kita harus saling menghormati. Oke, kita lanjut karena selanjutnya. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kedua dengan agama, keyakinan dan dianutnya. Ya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama. Oke, saling bekerjasama antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Contohnya di sini, Nasibi, dia kan beragama Muslim. Jadi masing-masing di sini kita adalah agama Kristen. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Nasibi. Jangan kita pancing-pancing dia untuk
apa? Ikut ke agama kita. Oh nasi gimana kayak gini? Nggak ada di sini musola, nggak ada di sini ini, nggak ada di sini mana atau miskin. Gimana kalau kita masuk agama Kristen? Itu nggak boleh. Itu dilarang. Itu dilarang. Begitu juga dengan sini sebaliknya. Dia mengajak atau istilah kita. Jangan begitu. Kita harus menghormati itu. Itulah yang menjadi nilai dan sikap yang dalam sikap pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian terlanjutkan nomor 2 yaitu sila hidup manusia yang adil dan beradab. Oke, silakan bacakan dulu dalam teks bacaan itu. Nah, sekali di sini kita adalah mengetahui tentang ide pokok pada tauhid. Oke, silakan lanjut. Nomor 2. Nah, ini dulu. Ya. Setiap organisasi mendapatkan waktu kesamaan derajat. Kesamaan dua antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Iya, bagus. Dan kesamaan hak. Dengan menjunjung tinggi kesamaan derajat hak kewajiban. Maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan kemudian memelihara kebersamaan. Penyerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan saling mencintai sesama manusia. Oke. Nah, di sini sudah didengarkan atau sudah dibaca kira-kira apa yang menjadi nilai yang ada dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Siapa yang bisa? Dari teks bacaan itu juga kita sudah tahu apa nilai yang terkandung dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, ayo. Oke. Mencintai tanah air. Apa? Yang jelas bukan sekali. Apa? Mencintai sesama manusia. Iya, bagus. Menghargai pendapat. Oke, bisa. Berani mengakui kesalahan. Hah? Berani mengakui kesalahan. Iya, boleh. Lanjut, ada yang lain? Menjadi satu yang sekali dalam hukum. Bagus. Bagus sekali. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oke, bagus. Sekali. Dan kamu ini masalah itu. Kata di mana? Bentar ya, ini. Sila Persatuan Indonesia melambangkan pohon beringin. Oke. Coba bacakan nasi dulu. Satu Indonesia, makna dan nilai pertama manusia ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air dalam berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Oke, sampai situ. Indonesia ada nilai-nilai tertentu dalam sila tersebut yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya apa tadi? Tidak apa? Kenapa? Anggi? Nilai kesekian yang kita dalam sila ketiga itu apa? Ya, bagus sekali. Bagus. Oke, stop. Saya tanyakan dulu. Saya tanyakan dulu dia lagi ini ya. Oke, yang lain. Yang ini dulu. Nah, Stefanus. Silakan. Oke, yang bisa. Oke, silakan Charlie. Dan dengan sikap cinta dan
Iya, cinta tanah air. Oke, lanjut. Ada yang lain? Boleh. Apa? Iya, bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, di sini bineka tunggal kita sudah tahu artinya? Sudah. Lanjut. Apa itu artinya kira-kira? Bineka tunggal ika. Biarpun berbeda-beda tetapi satu jiwa. tahu ya bineka. Kenapa rumah ngomongnya? Oke. Berbineka tunggal ika. Banyak agama, banyak suku, iya, dan budaya yang lain. Kita harus menjaga itu. Telah menjadi bineka tunggal ika. Ikut terjaga dong. Maka budaya tata bahasa saling menghormati dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi persatuan dan kesatuan. Jangan dibimbang antara ini dengan ini. Jangan hanya berteman laki-laki, jangan hanya berteman perempuan. Tidak boleh. Kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Lanjut, di sini adalah kepala banteng. Oke, silakan baca nama dia dulu dalam teks bacaan tersebut. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Ya. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Iya, bagus. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam hidup sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diikuti oleh semangat kekeluargaan. Iya, musyawarah untuk mufakat. Tahu kalian apa itu musyawarah untuk mufakat? Tidak? Oke. Mau nanya foto, silakan bertanya. Kan begitu. Kalau tidak tahu, silakan tanyakan. Nah, musyawarah untuk mufakat itulah yang dinamakan dalam kira-kira yang oleh umat kebiasaan dalam bermusyawarahkan dalam perwakilan. Di dalam masalah kita harus sepakat menentukan apa yang menjadi titik dari permasalahan tersebut. Jangan pendapat orang ini bertentangan dengan sana. Silakan utarakan di dalam musyawarah itu pendapat masing-masing. Oh, ini pendapatnya ini nggak boleh begitu, jangan. Kita bertimbangkan. Kita bertimbangkan itu gimana? Nanti kita cari solusi yang terbaik dalam musyawarah tersebut. Kan begitu. Di dalam permasalahan itu harus ada perbedaan pendapat. Salah satu contohnya kemarin ada rapat di balai desa sana, itu kan semua masyarakat mengutarakan pendapatnya. Oh, harus begini. Oh, ini harus begitu. Dan tapi dalam menyelesaikan musyawarah itu harus ada. Dia mencapai satu tujuan. Itu maksudnya. Apa musyawarah kita? Di dalam berunding. Kalau kita kan berunding di kantor kan, ada rapat. Dalam rapat itu ada perbedaan pendapat. Nah, dalam menyelesaikan ini kita harus bagaimana? Menerima pendapat orang lain. Jangan langsung memantau, itu tidak boleh. Jangan pertimbangkan dulu apa yang diucapkan dan ditarakan oleh teman yang lain. Jangan tidak asal menolak begitu saja. Ini paling utama di sini adalah musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah. Oke.
Diam itu bukan berarti sudah tahu. Ini apa? Andi itu. Andi. Ada pertanyaan tentang ini? Oh tidak, tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu lagi, kita lanjutkan ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namanya juga adil. Tahu adil kan? Tahu adil kan? Ya, kira apa yang menjadi kriteria itu? Oke, ya. Oke. Yang lain? serta menolong dan menghargai orang lain. Oke. Ya, lanjut. Hah? Iya, tidak diskriminatif. Nah, oke. Ada yang lain? Ada? Nah, halo? Oke, sebentar. Cut dulu, mata cut dulu. Nah, di sini sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang melambangkan bayi dan kapas. Bayi dan kapas nanti saya terangkan tadi, yaitu kapas itu adalah awal dari pakaian kita ini, tapi sandang dan pangan, sandang dan pangan. Dalam bahasa Bataknya, dari inilah kita bisa makan, diolah menjadi beras. Gimana kalau beras itu tidak ada? Apa yang kita makan? Batu? Boleh kalau bisa. Padi? Kapas? Kapas itu adalah tumbuhan. Itulah yang diolah menjadi benang, dipintal. Kemudian dimasukkan ke pabrik, kemudian dijahit menjadi pakaian kita ini. Gimana kalau kita enggak ada pakaian? Gimana perasaannya kalau enggak ada pakaian kita ini? Gimana kalau seseorang tidak ada pakaian di sini? Apakah tidak ada mata pakaian di sana? Apakah kita berhak untuk memberikan pakaian kepada seseorang tersebut? Bisa. Orang yang belum ada makanannya, orang kita berhak untuk memberikan makanan kepada mereka? Itu yang menjadi pengertian dari lambang kerajaan kapas ini. Adil. Dan juga tidak membedakan ras, warna kulit, agama, dan lain-lainnya. Kita harus bisa berbagi. Kita lanjutkan. Nah, nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu yang pertama. Coba siapa yang bisa baca dulu? Ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nomor 2. Silakan. Saling menghormati dan bekerjasama antara penduduk agama yang berbeda. Iya, saling menghormati antara penduduk agama yang berbeda. Contohnya di sini saya sebutkan dulu, di dalam sekolah ini, biarpun kita berbeda agama, berbeda suku, namun kita harus saling bekerja sama. Di mana kerjasama? Contohnya, mengumpulkan. Apa lagi? Iya, bagus. Apa lagi? Iya, saling menghormati dan bekerja sama antar penduduk agama yang berbeda-beda. Menghormati agama
kita kepada agama orang lain, saling menghormati, saling menjaga. Ada karena saya lewat di suatu jalan, di situ masih melaksanakan kebaktian. Tanpa sengaja saya menghidupkan klakson motor. Sikap itu baik atau tidak? Atau sesuai atau tidak? Kita tahu nilai sikap yang terkandung dalam 11 sampai ke 5, namun kita harus juga tahu yang tidak sesuai. Yang sesuai itu tadi apa? Menghormati. Yang tidak sesuai? Dilakukan yang sedang beribadah. Oke, ada yang lain? Udah sama tadi ada. Iya, pilih-pilih kemana itu. Ini salah satu depan ini. Ini nggak boleh. Jangan mentah-mentah kita agama kita yang benar di pikiran kita, sehingga agama lain atau orang lain yang beragama yang berbeda agama dengan kita singkirkan. Jangan. Oke, contoh dan sikap apa lagi dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai sikap Pancasila, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana sikap kita untuk melaksanakan ini, nilai terkandung dalam sikap Pancasila ini? Oke, menghormati boleh, tidak memilih-milih boleh. Apa lagi? Menjaga kerukunan atau unsur beragama. Apa? Menjaga kerukunan atau unsur. Iya, oke, bagus. Contoh lain? Menghargai perbedaan beragama terhadap orang lain. Apa? Menghargai perbedaan beragama terhadap orang lain. Oke. Memberikan kebebasan kepada orang yang beragama yang lain. Itu kan? Iya, memiliki kebebasan beragama kepada umat yang beragama yang lain. Oke, apa? Berdoa, beribadah. Berdoa nggak kalian kalau mau makan? Berdoa nggak kalian kalau kalian mau tidur? Ke gereja nggak kalian? Itulah yang menjadi nilai atau sikap yang terdapat dalam sila pertama ini. Nah, contohnya di sini tadi saya sebutkan tadi masjid nggak ada di sini masjid. Oh itu apa? Sembahyang. Laksanakanlah ajaran agama itu dengan baik. Bukan hanya untuk di musola di masjid untuk sembahyang, dimanapun bisa kan jadi itu masjid, ya kan? Iya. Itulah sesuai ajaran agama. Laksanakanlah itu. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Harus saling menghormati kebebasan dalam melaksanakan ibadah. Begitu juga sebaliknya. Nah, Siti di sini hari Minggu gak ke gereja karena dia beragama Islam. Lalu orang ini sudah pergi ke gereja. Lalu dia datang untuk memberikan keributan, melakukan keributan. Itu sudah melanggar. Tidak sesuai lagi untuk nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang pertama ini atau minggu kedua. Nah, nanti gitu juga kalian udah tahu di sana belajar masih di kelas ini. Inilah contoh-contoh sikap yang tidak perlu dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak sekali nilai yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah, terhadap negara apa?
nilai sikap yang mau kita berbuat untuk negara kita ini dan lain sebagainya. Oke, untuk itu ada pertanyaan? Tidak, oke, lanjut. Nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Oke, bacakan dulu. Siapa yang bersedia membacakan nomor 1? Mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban bersama manusia sebagai anak kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Oke, bagus sekali. Mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia. Nah, di sini mengakui persamaan derajat bahwa kita adalah sama. Tidak ada perbedaan, persamaan derajat. Oke, kemudian persamaan kewajiban. Apa kewajiban kalian? Sebagai pengguna negara. Kira-kira apa? Wajib mendukung bangsa sendiri. Oke, boleh. Lain-lain untuk ini persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia bersamaan hak. Ada persamaan hak di sini. Salah satu contohnya apa? Kita sebutkan apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai siswa, sebagai anak, sebagai warga negara. Apa coba? Kalau di rumah, apa kewajiban kalian di rumah? Bagus. Apa kewajiban kalian kalau di sekolah? Oke, ada lagi? Bersikap benar, Iya. menghormati guru, Bagus. mengerjakan tugas. Iya. Dan banyak sekali. Oke. Kemudian, apa kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ini? Menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Bagus. Oke, ada yang lain? Oke, ayo. Mencintai Tuhan. Iya, boleh. Oke, lanjut terus. Nah, di sini menjunjung tinggi persamaan derajat hak dan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Kewajiban kalian itu apa? Hak kalian itu apa? Sebagai anak, sebagai siswa, sebagai warga negara, sebagai masyarakat di desa kita ini apa? Ada kewajiban dan ada juga hak. Laksanakan kewajibanmu baru minta hakmu. Apa hakmu? Tapi ini siri saya ini yang pertama kewajiban ini. Termasuk tadi sudah diperintahkan untuk bergotong royong, kita tidak bergotong royong, ya salah. Berarti sudah bertentangan dengan nilai yang dalam sila kedua Pancasila ini. Jadi suruh mengerjakan tugas, namun tidak dikerjakan sama sekali. Dari situ soal satuan dan berbicara. Jadi ada kewajiban, ada juga hak. Yang tadi sebagai siswa, berarti di lingkungan sekolah, sebagai keluarga, berarti di lingkungan sekitar atau desa kita ini. Di rumah, apa kewajiban dan hak di rumah. Kemudian di dalam bernegara.
Apa kewajiban dan apa hak? Contohnya apa? Wajib membayar pajak. Itu harus. Itu kewajiban. Datang ke sekolah itu kewajiban. Kecuali sakit itu juga dari luar jangkauan itu kan gitu. Iya, namanya juga sakit. Gak mungkin kita datang ke sekolah. Oke, itulah menjadi nilai-nilai terkandung sila kedua Pancasila dan sebagainya. Secara good. Yang terkandung dalam sila ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjaga persatuan, menjaga kesatuan di Indonesia ini. Contohnya menjaga persatuan dan kesatuan itu apa? Coba. Lagi. Contoh dari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu apa? Oke, Anissa sih sebenarnya dia menjawab tadi. Oke. Jangan naik, kalau dari situ ya. Nah, rasa cinta tanah itu yang bagaimana? Rasa cinta tanah itu yang bagaimana? Kan sih cinta tanahnya. Coba. Mengutamakan, contohnya, contoh sederhana, mengutamakan produk dalam negeri daripada luar negeri. Karena di iklan-iklan itu kan, pakailah produk Indonesia. Itu termasuk nilai atau salah satu terkandung sila yang ketiga itu persatuan Indonesia, menjaga persatuan di tanah air. Kemudian rela berkorban demi negara serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Betul kan tadi? Berbeda-beda. Iya, rela berkorban. Bagaimana supaya rela berkorban ini? Oh, jangan sampai gitu. Ada yang lain? Rela berkorban demi negara serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Pergaulan yang bagaimana? Mengikuti penjagaan. Hah? Oh enggak, itu tidak cocok itu. Oke, yang lain menjaga, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Iya, boleh. Berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda rambut. Jangan mentang kita orang putih, contohnya kulit putih, sehingga orang tokoh sana tidak lagi kita anggap itu sebagai warga negara Indonesia. Itu sudah bertentangan. Ada yang lain? Ada contoh yang lain? Oke, kita lanjutkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu setiap warga negara memiliki apa? Kehidupan yang sama. Selalu kalau kita tulis sama kita di negara kita ini. Kehidupan sama. Kemudian mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan menyelesaikan persoalan bersama. Kemudian mengutamakan kepentingan umum dia di atas kepentingan pribadi. Kemudian di situ tidak memaksakan. Iya. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari yang nomor 4 ini tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya apa? Coba. Tidak memaksakan, oh kayak gini, ayo ke sana,
Ayat di sini, harus di sini kita. Oke, coba sebutkan dulu contoh dalam kehidupan sehari-hari tidak memaksakan kepada kehendak kepada orang lain. Ayo. Contohnya, coba sebutkan dulu. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Oh, harus begini, harus ke sana kau. Oke, coba. Memaksa teman ke agama kita kalau dia tidak mau. Oke, boleh. Yang lain? Harus mengikuti agama Muslim. Hah? Apa? Harus mengikuti agama Muslim. Oh, tidak juga. Itu tidak harus. Ada kok orang tuanya dulunya Kristen, tapi sekarang udah masuk Islam, ya kan? Jadi ya nggak apa-apa. Itu kan dari keyakinannya. Kalau kayak sudah mau berpindah agama atas keyakinan sendiri, tidak paksaan orang lain, ya silakan. Tidak ada yang melarang itu. Oh, kamu juga bisa ke agama apa? Agama Buddha contohnya. Itu nggak boleh saya sebutkan itu. Terus kalau sudah tidak mau keyakinan sendiri, tidak dipaksa orang lain, ya silakan. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Coba. Iya, nah, contohnya begini. Di dalam pergaulan kalian dalam kehidupan sehari-hari, jangan kita selalu menganggap yang lebih baik. Oh, harus begini, kita harus begini, harus kita tahu sama. Jangan kau berteman dengan orang itu. Jadi jangan benar-benar kita semua adalah sama. Itulah berarti dia tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan lain sebagainya. Oke, lanjutkan. Nilai yang terkandung dalam sila kelima, menghindari dari pemborosan. Kira-kira salah satunya adalah bergaya hidup mewah. Contohnya, banyak orang di kota sana. Karena kan di kota di sini aja sudah hidup boros. Dari caranya berpakaian, dari caranya berjalan. Jangan mentang-mentang ada cincinnya. Ini adalah kan gimana? Menghambur-hamburkan uang. Karena artinya bukan bisa hubung ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, bapak atau kakak dan ibu memberikan kamu uang 5.000 rupiah. Tetapi kamu menghabiskannya yang 5.000 tadi dalam waktu setengah hari. Setengah hari bayarkan. Tapi sudah termasuk boros. Iya kan? Iya. Sebaliknya, agar kita tidak menghabiskan ini, harusnya kita berapa yang mau kita tabung? 3.000. Jajan kita berarti kita sudah melaksanakan atau melakukan nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, menghindari dari
pemborosan dan bergaya hidup mewah. Nah, sudah tahu kita orang susah, orang tuanya sudah mengombak mencampur di sawah, padahal kita selalu meminta yang bagus-bagus, contohnya HP-nya, sepatunya, bajunya dan lain sebagainya. Kita baca dulu siapa diri kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, mulai dari bawah dulu. Kelihatan nggak? Oke. Dalam gambar ini inilah contoh dari keberagaman umat beragama di Indonesia. Sama? Inilah keberagaman umat beragama yang ada di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di sini ada gambar. Pegang apa gambar ini? Apa? Iya. Sikap yang ada di dalam gambar ini. Nanti kita sudah belajar tentang sikap atau nilai sikap yang terkandung dalam sila Pancasila nomor 1 sampai 5. Nah, di dalam gambar ini coba yang termasuk dalam sila keberapa gambar? Sila pertama. Tadi sila kedua, sekarang sila pertama. Oke, yang lain. Menjenguk orang sakit. Ya kan? Iya, kira-kira apa? Ya, termasuk yang terkandung dalam sila keberapa ini? Gambar yang di depan. Sila kedua. Iya. Lanjut. Ini keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Kira-kira apa? Yang pas dengan gambar tersebut sila keberapa itu? Termasuk sila keberapa itu? Apa di situ pertanyaan di situ? Jadilah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan? Iya. Emang ada di situ? Emang ada di situ? Ada jadilah di situ? Sudah saya sebutkan tadi keragaman budaya di Indonesia. Ada suku apa ini? Pakaian adatnya, agamanya juga sudah terlihat di sini, dan lain sebagainya. Termasuk ke dalam nilai sila Pancasila sila keberapa? Iya, Persatuan Indonesia. Biarpun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda rambut keriting dan rambut lurus atau rambut yang lain, kita harus bersatu. Oke, gambar selanjutnya. Ini gambar siapa ini? Iya, lagi ngapain? Iya, gambar ini kira-kira termasuk dalam sila keberapa? Baik. Nah, dalam cuci tangan. Dalam gambar tersebut cuma mencuci tangan.
Nggak ada yang lain? Simak dulu baik-baik, jangan hanya melihat, simak. Lihat, perhatikan gambarnya. Ada yang lain? Oke. Iya, bagus sekali. Lanjut. Ah, ini. Sila kedua. Bagus. Termasuk ke dalam sila bagus sekali. Kita kamu mau. Ah, ini? Iya. Ini? Iya. Bagus. Hah? Jangan dibilangi sila keempat, ketiga, kedua, ke satu. Coba perhatikan. Hah? Iya, keadilan. Di dalam gambar tersebut, anak-anak sekolah ini atau pelajar ini atau anggota pramuka ini adalah saling mengerjakan apa yang mau dikerjakan, saling berbagi pekerjaan. Jangan ada yang dulu-dulu, padahal di sana sudah temannya sudah bekerja, jangan begitu. Oke, lanjut. Kita ke namun sebelumnya saya tampilkan dulu untuk itu tentang nilai yang terkandung pada sila pertama sampai dengan sila kelima. Oke, silakan bertanya. Ada yang menjadi pertanyaan? Yang pertama dulu sila pertama ya. Menjadi pertanyaan sila pertama. Oke. Yaitu Ikhwan Lima Yasa. Coba. Ada pertanyaannya? Ayo. Ayo. Ada sila kedua? Karena pertama, ya, sila yang kedua. Ayo. Sila ketiga, enggak ada. Sila keempat. Sila kelima. Sila kelima. Tidak ada juga. Sila keenam. Oh, enggak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, di rumah nanti tugas di rumah coba sebutkan contoh perilaku ya, contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, saya ulang. Sebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah tuliskan? Sudah? Kenapa tidak ada pulpen? Tadi nggak kau bilang gitu. Apa? Hah? Kenapa? Hah?
Dengarkan baik-baik. Oke. Sebutkan contoh berlaku yang sesuai dengan nilai dapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tulis di rumah untuk pelajaran ini. Ya? Dengar? Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita simak dulu pelajaran atau tayangan video berikut. Oke, simak baik-baik. Nah, di sini disebutkan letak geografis, letak astronomis, pengaruh letak geografis dan pengaruh letak astronomis. Simak baik-baik videonya. Oke. Letak suatu daerah atau negara dilihat dari tentang kebukaan ini. Kita lanjutkan. Tentang peta. Apa itu peta? Oke, silakan baca dulu. Siapa yang bisa baca? Di sini dah. Secara umum, pengertian peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkirakan dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Iya, kartografi. Itulah menjadi pengertian dari peta. Oke, peta letak geografis. Tadi sudah disebutkan di dalam video. Nah, peta
Pulau Sumatera. Iya. Ini mana letak geografisnya? Indonesia itu berada di mana? Tadi sudah disimak tentang videonya. Ayo. Ayo. Mana? Indonesia terletak di mana? Apakah kita harus putar lagi videonya? Berada di antara apa? Iya. Iya. Kemudian letak geografisnya ini adalah garis lintang dan garis ujung. Tadi sudah dikatakan di situ Indonesia berada di antara 6 derajat sudah. Iya, kemudian lagi ya. Udah ini 6 derajat lintang utara sama dengan apa? Coba bacakan, bacakan. 95 derajat. Yang ini dulu, yang lintang utara yang ini itu lintang utara. Ini lintang selatan. Oke, bacakan. 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat DP. Apa? 95 derajat DP sampai 141 derajat DP. Apa yang titik adalah bujur timur dan BB ini. Ya. DP. Iya, BB. 6 derajat lintang utara sama dengan 11 derajat lintang selatan, kemudian 95 dari bujur timur sampai 140. Iya, inilah garis bujur, inilah garis lintangnya. Artinya 6 derajat lintang utara dari sini ke sini sampai dengan 11 apa? Lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai dengan 140. Iya, bujur timur. Itulah letak geografis Indonesia. Kemudian apa lagi? Apa? Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan iya, dua samudra Pasifik dan India. Kemudian Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu apa? Apa? Bagus. Iya. Iya. Oke. Iya, lanjut. Nah, itu yang disebutkan itu adalah negara-negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Darat adalah
Malaysia. Oke, yang pertanyaan, apa lagi negara yang berbatasan langsung darat dengan Indonesia? Thailand, Oke, Brunei Darussalam, iya. Yang berbatasan langsung darat dengan negara Indonesia. Nah, di sini saya sebutkan, kenapa di sini saya tuliskan yang pertama Malaysia? Ini adalah Malaysia di Kepulauan Kalimantan. Ini kan Malaysia ini berbatasan darat langsung dengan negara Indonesia. Di Bandar Sri Begawan ini. Ini negara Malaysia juga. Yang ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Ini adalah negara bagian dari negara Malaysia. Itu berbatasan darat langsung dengan Indonesia. Yang di sini, jadi berbatasan dengan Kalimantan. Kalimantan Indonesia enggak? Masih Indonesia itu? Masih. Oke, yang lain. Negara yang berbatasan darat dengan Indonesia. Oke. Ayo bilang berbatasan langsung. Tadi sudah kita menyanyikan lagu Dong Song Song, udah kan? Berjajah pulau-pulau, sabu menyambi. Di mana siapa? Di sini. Di mana Merauke? Di sini. Di mana? Di mana? Coba tunjuk di mana Merauke. Kira-kira. Tunjuk Merauke. Coba tunjuk dulu. Katanya Merauke. Karena kita tadi berawal dari lagu itu. Dari Sabang sampai Merauke. Sabang di sini, di Pulau Sumatera, di ujung Sumatera, Aceh. Oke, untuk siapa yang depan dulu? Untuk menunjukkan titik di mana Merauke. Jangan kita hanya sama menyanyikan dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung. Jangan cuma hanya lagunya aja kita tahu. Di mana? Saya tunjukkan dulu. Merauke di mana? Ayo. Ayo. Ayo ke depan, jangan malu-malu. Ini dalam nanti apa? Dalam mempelajari ini. Yang cepat, kalau tahu belakang nama kita. Ayo. Oke. Yang diikuti ini. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, memang sih letaknya di Papua. Tapi titiknya kurang tepat ya. Kurang tepat di situ. Kenapa? Kalau mau ada yang diomongin atau diucapkan atau pertanyaan silakan. Di sini ada beta. Ya, jelas? Jelas lihat? Nah. Yang menjadi pertanyaan tadi adalah negara yang berbatasan darat dengan Indonesia. Inilah Malaysia. Warnanya aja berbeda. Di mana Merauke? Di sini. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
negara mana. Makanya ada apa? Menteri kemaritiman. Siapa yang menteri kemaritiman? Hah? Menteri kemaritiman periode sekarang, kabinet Jokowi sekarang. Sudah jelas kita tahu batas-batas wilayah atau batas terhadap negara asing, yaitu yang pertama tadi perbatasan langsung Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Itulah berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Yang pertama tadi apa? Malaysia. Apa? Timor Leste. Ini lihat. Ya, kemudian Papua Nugini. Itu berbatasan darat. Nah, itu dia sering apa? Kejadian, makanya disitu perbatasan Indonesia dijaga peta ini sekarang ini, yaitu Timor Leste, Malaysia, dan Papua, Malaysia dan Papua Nugini. Di mana perbatasan langsung turun. Iya. Nah, kemudian di sini sudah jelas kita tahu negara kepulauan. Jadi kalau di negara kepulauan itu kira-kira apa bentuk dari mata pencaharian di sini atau letak darat Indonesia apa? Berarti mata pencaharian di sini di daratan ini. Apa yang itu coba? Kalau kita letak kita sekarang di mana? Di Sumatera. Iya. Letaknya di mana? Di Pegunungan apa di mana? Oke. Namun sebelumnya kita dulu belajar ini ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia. Oke. Kondisi umum alam Indonesia, negara kepulauan dan beriklim tropis. Nah, tadi sudah dijelaskan, sudah saya jelaskan tadi, secara astronomis letak wilayah kepulauan Indonesia 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat utara. Iya. Kemudian secara geografis letak wilayah Indonesia berada ya. Iya. Iklim musim yaitu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah setiap periode waktu tertentu, yaitu 6 bulan. Kemudian iklim laut yaitu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan mengakibatkan terjadinya hujan. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis dengan suhu terjadinya hujan. Jadi karena dipengaruhi oleh iklim itu terjadinya. Nah, selanjutnya letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia, letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi suatu daerah pada bola bumi. Apa itu? Bola bumi itu? Bola bumi. Letak geografis Indonesia turut mempengaruhi kondisi iklim yang disebabkan oleh angin musim. Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yakni musim hujan dan
musim kemarau. Musim hujan, musim tahu musim hujan, tahu musim kemarau. Oke, selain dari jenis dari musim ini, musim apa yang kalian tahu? Kemudian secara teritorial Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Batas utara, apa batas utara? Coba dulu lihat. Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Oke, itu dari teksnya. Kalau di sini, batas utara, batas selatan, batas timur. Udah? Iya, berarti berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Ya. Batas selatan itu Australia, Australia, India. mana itu di sini? Boleh ditunjukkan? Timur Leste, Samudra Hindia, dan Benua Australia. Tunjukkan ke depan. Siapa yang ke depan dulu? Timur Leste, Pak. Iya, tunjukkan. Iya, apalagi tadi perbatasan apa? Sebelah selatan tadi. Timor Leste. Udah, kemudian, oke, ada yang lain? Ya, ke depan. Berbatasan arah selatan kan? Australia. Iya, iya bagus sekali. Next, batas barat itu Samudera Hindia. Oke, siapa yang menunjukkan di dalam peta? Ya. Oke. Lanjut. Batas timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, yang ini ke depan dulu. Ya, silakan. Oke, lain-lain. Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, ada yang memperjelas? Ada? Benar enggak yang ditunjuknya? Benar enggak yang ditunjuknya? Ya udah. Kita lanjutkan. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Tidak? Ada yang ada pertanyaan? Batasnya adalah ini sama ini, bukan ini. Ini masih Indonesia. Ini masih Indonesia. Ini udah luar negeri ini. Udah Papua Nugini. Udah Papua Nugini itu. Jadi ini ya warna ini, warna kayak gini Indonesia. Tapi kalau warna putih, nampak kan? Malaysia, Timor Leste, Australia, Papua Nugini sudah jelas luar negeri. Ya, kita lanjutkan. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara terluas di dunia. Hal ini didasarkan pada luas total wilayah Indonesia mencapai berapa? Siapa yang bisa membaca? Ya. Ulang. Berapa? 5.
jadi kecil suaranya. Yang satu, siapa dulu? Tangan. Itu tangan. Angkat tangan. Saya belum baca. Kalau nggak bisa, baca. Bisa silakan. Oke, lanjut. 5.193.250 kilometer kuadrat dengan rincian luas daratan mencapai berapa? 1.919.440 kilometer Kuadrat. Dan luas lautan mencapai jadi berapa? Berapa? Dan luas lautan? 3.273.810 Ya. kilometer kuadrat. Iya. Dan 2.055.000 kilometer kuadrat zona ekonomi eksklusif. Itu luas negara Indonesia. Daratnya, lautnya, dan daratnya, lautnya, dan zona ekonomi eksklusifnya. Itulah tentang Indonesia. Akan tetapi menghasil dari gambar tersebut, coba simak baik-baik dulu ini. Kira-kira apa yang terdapat dalam gambar? Ya. Nah, di sini adalah gambar geografis dan astronomis Indonesia. Coba simak baik-baik. Oke, sepakat, sepakatan. Oke, apa yang kalian lihat di sini? Hah? Iya, iya, iya. Apa? Satu. Oke, kanan. Pulau. Bagus. Pantai. Rumput. Hah? Rumput. Oh, ada rumput di situ memang. Pulau. Oke. Menurut gambar ini, coba kira-kira, coba sebutkan apa yang menjadi mata pencaharian di sini. Iya. Yang di sini ya, nomor 1. Oke, saya tanyakan dulu, Pak Murni. Nilai itu ngapain? Dengan cara cuman itu. Boleh. Boleh. Suka racun enggak? Terus kenapa racun ikan? Itu sudah salah. Enggak boleh. Oke. Kalau seperti kita di pegunungan, yang menjadi mata pencahariannya apa coba? Oke, boleh. Timun apa? Hah? Boleh. Ada lagi? Oke. Yang menjadi tugas kepalanya di rumah nanti, coba sebutkan kalau negara kita kan lautan, daratan, pegunungan. Untuk mencari
mencari mata pencaharian di sini. Lautan, daratan, dan bumi. Kemudian terangkan dari keadaan alam Indonesia. Betapa keadaan alam ada apa? Kalau dari keadaan alam Indonesia, dari gerak pegunungan. Ya. Kemudian gambar berikutnya. Di sini keadaan alam Indonesia sudah jelas tahu tadi. Itu keadaan alam bagaimana? Keadaan alam? Keadaan alamnya? Simaklah baik-baik dengan yang sudah tadi. Jangan lagi. Oke, simak baik-baik ya. Jangan melakukan dan ada lautan. Terus iya. Nanti itu dituliskan nanti. Nah ini apa yang menjadi mata pencaharian di daratan, lautan? Iya. Kemudian kita lanjutkan tentang pengaruh letak astronomis Indonesia, yaitu Indonesia itu terbagi atas 3 daerah waktu. Ada wit, ada wita, kemudian ada wit. Oke. Apa itu wit? Sebenarnya bagus waktu Indonesia Barat. Mana yang daerah barat? Itu Pulau Sumatera, Kalimantan sebagian. Nah, termasuk ini adalah apa? Kalimantan Barat, keseluruhan Sumatera, Jawa seluruhan, dan ini sudah global ini. Ini menjadi waktu Indonesia bagian barat. Wita. Siti. Perjalanan kita apa? Kemudian coba dilihat bukunya kembali di halaman 21. Sudah? Yang pertama di situ nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ya, dalam bukunya di halaman 21. Ya, dan lihat. Bapak nanti akan tanyakan satu-satu di paragraf pertama, yaitu apa yang menjadi ide pokok dari paragraf pertama itu? Coba sebutkan atau tuliskan langsung di bukunya, langsung di sini di tempat tulis boleh. Apa? Ya jelas, buka maskernya kalau mau bicara. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang beriman. Ya, oke. Kemudian nomor 2.
Siti Adija. Ia warga negara hendaknya mengakui besaran derajat, besaran kewajiban antara bersama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan kebersamaan hak. Bukan membaca. Yang menjadi ide pokok dalam paragraf tersebut langsung bacakan. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat. Ya, kesamaan derajat, kesamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan kebersamaan hak. Itulah yang menjadi ide pokok dari paragraf tersebut. Julia Esmeralda, coba dari paragraf tersebut mana yang menjadi ide pokok dalam teks tersebut apa? Coba. Yang selanjutnya di Persatuan Indonesia. Dengan menerapkan sikap tidak pernah aneh. Apa? Ulang. Dengan menerapkan Oke, yang lain? Ya, Tania. makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Iya. Yang menjadi pokok itu adalah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sebenarnya kan di sila keempat dalam teks bacaan itu yang menjadi pokok di situ murni, bahkan Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. oke, kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dalam mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang terakhir, nah, kita dulu. Siapa dulu ini? Siapa dulu ini? Nggak ada? Udah saya tunggu dulu. Kita oke. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras untuk orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Oke. Ada yang lain? Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Iya, menghindari diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, jadi sekali lagi yang membacakan itu adalah kalimat penyeimbang. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ide pokok juga kan sudah. Nah, kenapa lupa? Saat ini dari peta-peta geografis negara kita sudah pelajari. Coba dulu gambarkan letak tempat tinggal kalian. Sebelah timur mana? Sebelah mana? Selatan mana? Utara mana? Bisa? Nah, seperti contoh ini. Saya aktifkan dulu. Pokoknya besok sudah ditunggu. Oke, selanjutnya ada dari pelajaran yang pertama tadi nilai atau sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian nomor 2 tentang letak geografis. Nomor 3 tentang ide pokok. Ada pertanyaan? Ada? Informasi yang kalian berikan nggak ada? Atau pertanyaan nggak ada? Tidak. Berarti sudah jelas. Sudah? Nah. Sudah? Oke. Kalau begitu, Bapak yang bertanya ini.
Apa? PPKN. Hah? Iya, PKN, Bahasa Indonesia. IPS, dan Bahasa Indonesia. Oke, itu kan menjadi pelajaran kita pada saat ini. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya adalah tentang sama juga tentang organ gerak hewan dan manusia pada subtema 1. Namun pada pelajaran selanjutnya ini pembelajaran M4 tentang denah. Nah, berkaitan juga kan? Yang tadi denah. Tadi ini dengan apa? Denah? Iya. Yang mau kita gambarkan adalah denah, lokasi, tempat, tinggal. Iya, bagus sekali. Dan menjadi pelajaran kita pelajaran selanjutnya. Oke. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan kita ini coba dijawab. Ada kalau bagikan di sini soal dijawab. Tuliskan namanya, kelasnya, mata pelajaran, boleh, tematik, ya. Oke. Nah, ada sebelum soal itu. Diharapkan jangan kerjasama, kerjakan masing-masing. Ya, jelas? Tuliskan namanya, kelasnya, kemudian mata pelajaran, tematik. Pak, laksanakan. Kelas 5. Emang kamu udah kelas 6? Oke, bentar. Jadi dikerjakan. Udah tahu kan? Tuliskan dulu namanya, kelasnya, kelas 5, mata pelajaran, tematik. Sudah? Oke. Kita ini itu harus dikerjakan. Nanti ada pertanyaan lagi tentang soal itu. Tidak jelas. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita ini, coba siapa yang membawakan dua penutup kita? Nasi dulu, nasi ke depan. Bawakan dua penutup kita. Bagaimana ya? Oke. Sebelumnya langsung aja sekalian apa? Dari lagi tadi. Iya, oke. Baru silakan. Saya dari agama Enggak, Islam. maksudnya ini. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Saya dari agama Islam. Membawakan. Mari kita berdoa masing-masing. Kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Tentang pembelajaran organ gerak hewan tema 1, subtema 1 dan pelajaran 4 ya. Oke. Nah, jangan lupa setelah pulang nanti jaga kesehatan.
Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan agar kita terhindar dari COVID-19 dan berbagai virus lainnya. Dan oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih.